Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama yang berjudul Joy 2015. Film ini menceritakan seorang wanita yang telah lama menjadi seorang janda. Menjadi seorang janda tentu saja bukan pilihannya, apalagi sudah menjanda, hidupnya miskin pula. Namun meski begitu, ia tetap berusaha untuk mengubah nasib dengan cara berjualan. Namun seiring berjalannya waktu, bukan kesuksesan yang ia dapat, melainkan usahanya justru harus gulung tikar karena ada beberapa masalah yang tidak bisa ia hadapi. Namun seperti biasa, sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Joy. Ia adalah seorang janda yang harus bekerja ganda demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun kehidupannya tidak seperti janda pada umumnya. Di sini, ia harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, seperti anaknya, neneknya, ibunya yang seorang janda pula, bahkan mantan suaminya sendiri yang juga masih saja menumpang hidup di rumahnya Joy. Dan ia bernama Tony, atau si pria pemalas. Dengan ini membuat Joy harus bekerja ekstra untuk menghidupi mereka semua, yang padahal gajinya Joy tidaklah seberapa. Sementara ini pekerjaan Joy sebagai customer service di salah satu perbankan. Namun karena gajinya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya yang luar biasa, ia pun harus menambah jam kerja sebagai buruh serabutan. Sementara itu, Joy juga harus mengurus ibunya yang saat ini sedikit mengalami gangguan mental pasca perceraiannya dengan ayahnya Joy. Hingga di suatu hari, ketika Joy akan berangkat bekerja, ia dikejutkan oleh kedatangan ayahnya yang saat itu diantar oleh istri barunya. Tidak diketahui pasti alasannya, yang jelas istri baru ayahnya saat itu meminta bercerai. Dengan ini, akhirnya Joy pun terpaksa harus menampung ayahnya. Namun mengingat rumah ini sudah tidak ada lagi kamar yang kosong, akhirnya Joy terpaksa menampung ayahnya di salah satu kamar bersama mantan suaminya yang bernama Tony. Menurut pengakuan Tony, ia hanya menumpang sementara sebelum ia mendapat pekerjaan. Sebenarnya sudah jauh-jauh hari ayahnya melarang Joy menikah dengan Tony, karena pada saat itu ayahnya sudah memiliki firasat buruk tentang Tony. Dan benar saja, setelah mereka memiliki seorang anak, Tony mulai malas-malasan dan tidak mau lagi bekerja. Dan sejak itulah rumah tangga Joy menjadi berantakan dan akhirnya mereka pun bercerai. Kemudian setelah Joy menempatkan ayahnya yang satu kamar dengan Tony, ia pun berangkat kerja seperti biasanya. Namun sepertinya, bila seseorang sedang mengalami nasib sial, biasanya datang secara bertubi-tubi. Seperti pada saat itu, tiba-tiba Joy dipecat dari pekerjaannya karena ada salah satu nasabah yang kartu ATM-nya tidak bisa digunakan. Kemudian setelah itu Joy mengunjungi kantor ayahnya, berniat untuk menceritakan masalahnya. Namun sesampainya Joy di kantor ayahnya, ia justru mendapati ayahnya yang saat itu sedang asik teleponan dengan seorang wanita. Melihat hal ini, Joy merasa tak habis pikir dengan ayahnya. Mengapa bisa-bisanya baru kemarin ia bercerai, sekarang ayahnya sudah berulah kembali. Bahkan tidak sampai di situ. Kemudian di malam harinya, ayahnya saat itu tengah bersiap untuk ketemuan dengan seseorang yang sebelumnya ia telepon, yang padahal
saat itu mantan ayahnya atau ibunya Joy tengah mengomel-ngomel tidak jelas. Kemudian tidak lama setelah ayahnya pergi, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Setelah Joy membuka pintu rumahnya, rupanya ia adalah sahabatnya sendiri yang bernama Jackie. Kedatangan Jackie antara lain karena ia mendengar apabila Joy sudah tidak lagi bekerja di tempat yang sebelumnya. Dengan ini, Jackie membahas sebuah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya Joy. Sementara itu, ayahnya Joy rupanya saat ini sudah bertemu dengan calon pacarnya yang bernama Trudy. Diketahui apabila Trudy adalah janda kaya raya yang berasal dari negara Italia, yang mana ia sedang mencari jodoh. Meskipun mereka berdua baru pertama kali bertemu, nampaknya mereka sudah sangat akrab, yang bahkan mereka merencanakan liburan ke suatu tempat. Hingga di keesokan harinya, liburan yang mereka rencanakan rupanya terpenuhi. Bahkan di sana juga terlihat ada Joy dan juga mantan suaminya yang turut meramaikan liburan mereka. Dalam perjalanan liburan mereka, di sana Joy tidak sengaja menumpahkan sebuah minuman. Pada awalnya Joy hanya berniat untuk membersihkannya dengan alat pel biasa. Namun ketika Joy memeras secara manual, ia pun terluka karena serpihan kaca tersebut. Kemudian sepulangnya Joy di rumah, ia berpikir tentang kejadian yang sebelumnya di mana ia terluka gara-gara memeras serpihan kaca. Dari kejadian tersebut ia pun berpikir, apa jadinya apabila alat pel dibuat secara otomatis yang bisa memeras sendiri. Karena bila ini bisa berhasil, tentu saja bisa menjadi Kemudian peluang setelah bisnis itu, tanpa tunggu lama. Joy pun mulai membuat desain alat pel otomatis yang ia pikirkan. Kemudian setelah Joy berpikir secara matang, ia pun meminta agar ayahnya mempertemukan ia dengan Trudy, yakni untuk meminjam dana yang nantinya akan ia gunakan sebagai modal pertama. Singkat cerita, ayahnya pun setuju dan akhirnya mempertemukan Joy dengan Trudy di kantornya. Pada saat itu, Joy yang ditemani sahabatnya yang bernama Jackie, ia pun mempraktekkan alat pel otomatisnya di hadapan Trudy yang bisa memeras secara otomatis dan juga bisa dilepas, sehingga bisa dicuci ketika alat tersebut sudah kotor. Pada awalnya Trudy merasa ragu meminjamkan uangnya karena ia tidak yakin alat tersebut akan banyak peminatnya. Namun di sini, Joy sangat yakin apabila alat tersebut akan laris terjual karena pel dengan jenis ini belum pernah ada sebelumnya. Setelah Joy berhasil meyakinkannya, akhirnya Trudy bersedia untuk mendanai ide usahanya Joy. Dan singkat cerita, dengan dana tersebut, Joy pun bisa merekrut beberapa karyawan, khususnya dari kalangan ibu-ibu yang nantinya akan diajari cara membuat pel otomatisnya. Adapun bahan baku yang ia gunakan, tentunya Joy bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki kualitas kain terbaik. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah Joy banyak memproduksi pel otomatisnya, namun ternyata ia pun kesulitan untuk menjual produknya. Karena banyak toko-toko yang tidak menerima barang dari Joy dengan alasan terlalu mahal. Adapun sebagian toko lebih memilih untuk memasarkan alat pel biasa. Selain harganya yang lebih murah, alat pel biasa tentu saja akan lebih cepat rusak sehingga pelanggan akan kembali membeli alat pel yang biasa mereka beli. Karena pada saat itu Joy merasa kesulitan untuk memasarkan produknya di beberapa toko, ia pun akhirnya mendemonstrasikan alatnya di depan swalayan. Pada saat itu, akhirnya banyak ibu-ibu yang tertarik dengan pel otomatis itu. Namun sebelum mereka membelinya,
Tiba-tiba Joy didatangi oleh security. Dengan ini, akhirnya security tersebut menyita semua pel otomatis yang saat itu akan ia jual. Ternyata cobaan demi cobaan terus mengikuti Joy. Bahkan sepulangnya ia ke rumah, ia mendapati kabar dari neneknya apabila anaknya saat ini sedang sakit. Dan untungnya itu hanya demam biasa karena perubahan cuaca. Sementara itu, Tony atau mantan suaminya Joy, dirinya yang tahu apabila saat ini Joy sedang mengalami hari yang berat. Ia pun memiliki sebuah ide. Adapun idenya Tony, dirinya memiliki kenalan yang bekerja di salah satu stasiun TV. Dengan ini, Tony berharap apabila itu dapat mempermudah Joy untuk mempromosikan alat pelnya yang otomatis. Kemudian di keesokan harinya, Joy yang sudah kehabisan akal, ia pun menuruti ide mantan suaminya, yakni mengunjungi temannya yang bekerja di stasiun televisi. Sesampainya Joy dan Tony di tempat, tidak lama kemudian seseorang yang bernama Neil, ia menghampiri mereka berdua dan di sini Neil adalah seorang produser. Setelah berkenalan satu sama lain, di sini Neil mengajak Joy untuk melihat-lihat produk yang akan mereka jual. Kemudian di sini Joy juga diperkenalkan dengan para host program di acara tersebut. Karena menurut Neil, menjadi seorang host harus pandai bicara dan bisa merayu konsumen agar tertarik dengan produk yang ia jual. Karena hal ini akan sangat menentukan angka penjualan produk tersebut. Kemudian setelah Joy dianggap paham, ia pun diajak ke studio untuk melihat program acara yang saat itu disiarkan secara langsung, di mana saat itu seseorang yang sedang mempromosikan produknya. Pada saat itu, Joy merasa takjub karena benar saja apa yang diucapkan oleh Neil sebelumnya. Dengan adanya host yang pandai bicara, mereka pun terlihat dengan sangat mudahnya menjual produknya hingga terjual habis dalam beberapa menit saja. Sementara itu Joy yang melihat hal ini, ia pun merasa kagum karena tentunya ia juga akan bisa menjual produknya di sini dengan mudah. Kemudian di akhir acara, Neil berkata kepada Joy untuk segera menyiapkan produknya minimal 50.000 pieces alat pel, karena nantinya ia akan siarkan secara langsung setelah alat pel otomatisnya sudah siap. Kemudian sepulangnya Joy ke rumah, ia pun mendatangi kediaman Trudy, yakni untuk membahas soal biaya yang akan ia keluarkan untuk memproduksi 50.000 pieces lagi. Namun di sini lagi-lagi Trudy merasa tidak yakin karena yang sebelumnya juga hanya berakhir disita oleh security. Namun kali ini berkat bantuan ayahnya yang juga mendukung idenya Joy, akhirnya Joy kembali mendapat kepercayaan Trudy yang akhirnya mau meminjamkan kembali sejumlah uangnya. Kemudian setelah Joy mendapat persetujuan dari Trudy, ia pun bersiap untuk kembali memproduksi alat pel otomatisnya sebanyak 50.000 pieces. Dan singkat cerita, tibalah hari di mana produknya Joy akan dipromosikan yang disiarkan secara langsung di televisi swasta. Kemudian di sini Joy beserta keluarganya menyaksikannya dari rumah, sementara produknya diserahkan kepada host yang terkenal untuk mempromosikannya. Pada saat itu acara telah dimulai, namun tampaknya sang host kesulitan menggunakan alat pel otomatis itu, seakan itu sulit digunakan untuk mengepel lantai. Karena dari kesalahan tersebut, akhirnya tidak ada satupun orang yang mau membeli alat tersebut, yang padahal Joy telah memproduksi banyak dari uang yang ia pinjam sebelumnya. Kemudian setelah acara selesai, Joy mengadukan hal ini pada Neil yang dianggap sudah salah dalam memperagakan alat itu.
Namun di sini Neil berkata, bila acara sudah selesai, maka selesai sudah semuanya dan tidak bisa diperbaiki karena itu disiarkan secara live. Dengan ini, akhirnya Neil pun meminta agar Joy membawa pulang kembali barang dagangannya. Kemudian di keesokan harinya, Joy kembali mendatangi stasiun TV itu lagi. Ia meminta kesempatan kedua pada Neil. Namun kali ini ia sendiri yang akan menjadi hostnya. Meski pada awalnya Neil merasa ragu, namun pada akhirnya ia pun mengizinkannya. Namun bila kali ini Joy gagal, maka Neil tidak akan lagi memberi kesempatan berikutnya. Ketika semua sudah siap, Joy didandani seperti ala host lain dan itu sangat tidak nyaman. Hingga pada akhirnya Joy tidak mengenakan kostum mewah. Ia justru berpakaian sederhana dalam acara yang akan berlangsung. Akan hal ini Neil juga tidak mempermasalahkannya dan justru menyemangati Joy agar percaya diri dan tidak boleh grogi di depan kamera. Tidak lama kemudian acara pun segera dimulai. Namun sepertinya tidak semudah yang Joy pikirkan. Karena di sana Joy justru terdiam dan tampak kaku. Karena baru kali ini dirinya menjadi host yang disorot banyak kamera. Sementara Neil yang menyaksikan ini dari belakang, ia pun menjadi sangat ragu karena melihat Joy yang sejauh ini masih belum berkata apapun. Namun tidak lama kemudian ada seorang penonton yang menelpon ke acara tersebut dan rupanya si penelpon itu adalah Jackie atau sahabatnya Joy. Pada saat itu Jackie menyamar sebagai pembeli pertama dan meminta agar Joy mendemonstrasikan alat pel otomatisnya. Dengan ini akhirnya Joy pun mempraktekkan cara kerja barang tersebut. Dan seiring waktu Joy mulai terbiasa hingga pada akhirnya ia pun bisa dengan leluasa menceritakan kepada penonton tentang produknya. Tidak lama kemudian penelpon lain juga memesan alat pel itu dan seiring waktu akhirnya studio dibanjiri oleh penelpon lain yang juga ikutan membeli alat pel tersebut. Dengan ini Joy pun menjadi semakin bersemangat dalam mempromosikan produknya. Dan tidak butuh waktu yang lama, akhirnya semua alat pel otomatisnya kini sudah terjual habis. Bahkan pada saat itu Neil hampir saja tidak percaya karena sebelumnya Joy tidak begitu meyakinkan menurutnya. Kemudian di hari berikutnya tampaknya produk pel otomatisnya Joy kini semakin laris saja. Bahkan satu hari kini ia bisa menjual hampir 10.000 pieces. Hingga pada akhirnya kini Joy pun menjadi seorang pengusaha yang sukses.